Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amihi mukafi'an li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi, amma ba'd. Ikhwan kiram, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke 164. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-suhfati wa qala innakum la tadruna fi ayyhal barakah, rawahu Muslim. Hadis yang ke-164 berkaitan dengan kita juga harus menjaga sunnah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membersihkan jari jemari pada saat makan dengan mulut, dan termasuk juga membersihkan tempat makan atau piring. Artinya tidak ada sisa makanan baik di tangan maupun di piring tersebut. Waqala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum la tadruna fi ayyhal barakah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di makanan yang mana barakah itu terdapat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada riwayat yang lain dinyatakan, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhuzha, apabila jatuh makanan salah seorang di antara kalian, maka ambillah makanan itu, falyumit maka nabiha min adah wal ya'kulha, kemudian bersihkanlah makanan tersebut dari kotoran yang melekat. Jadi kalau ada makanan jatuh, kemudian bersihkanlah makanan tersebut dari kotoran yang melekat tadi itu, wal ya'kulha, kemudian makanlah. Maksudnya makanlah mana yang masih bersih tadi itu. Wala yadhha lisyaitan, dan janganlah ia meninggalkan makanan itu untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, dan janganlah ia membersihkan tangannya terlebih dahulu dengan sapu tangan. Jangan dengan sapu tangan dulu dibersihkan, hatta yal'aqa asabi'ahu, hingga dia membersihkan tangannya dengan mulutnya tadi. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui di letak makanan yang mana barokah itu ada. Nah, itu ya. Ini hadis berikutnya. Kemudian masih hadis yang ke-164, wa fi riwayatin lahu, masih diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu
inda ta'amih. Sesungguhnya syaitan itu hadir, ia mendatangi salah seorang di antara kalian pada setiap waktu. Jadi syaitan itu datang pada setiap waktu. Min sya'nihi, dari keadaan apapun di antara kalian, hatta yahdurahu inda ta'amih, hingga pada saat kalian makan pun syaitan itu hadir, syaitan itu datang. Fa idza saqatat min ahadikum luqmatu falyumit ma kana biha min ada. Apabila jatuh makanan salah seorang di antara kalian, jatuh, maka bersihkanlah makanan itu dari kotoran yang melekat. Falyakulha, maka makanlah. Setelah dibersihkan makanan itu, kemudian makanlah yang masih bersih. Wala yadhaha lisyaitan, dan janganlah ia membiarkan makanan itu diambil atau dimakan oleh syaitan. Di dalam 3 hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, pada hadis yang ke-164 ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu adab atau sunnah atau pelaksanaan amal yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan memang tidak mendapatkan dosa. Namun bukan hanya sekedar itu, tapi ternyata amalan sunnah ini bisa menghentikan jejak langkah syaitan. Amalan-amalan sunnah ini juga bisa menjadikan syaitan itu tak berkutik lagi. Kenapa? Tak dikasih kesempatan. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan ternyata ada sebuah riwayat, ada setan gemuk berjumpa setan kurus. Jadi kalau dalam bahasa kita, jumpalah orang. Apa kabar? Sehat gitu. Iya. Gemuk kok sekarang? Iya. Kok kenapa kok kurus sekali? Ah gitu. Iya. Kok gemuk? Kenapa? Iya. Yang kugoda orang kafir. Mau makan dia tak baca bismillah, makanan pun jatuh tak dipungutnya. Mau ke WC dia juga tak baca doa, bahkan mau berhubungan suami istri pun tak baca doa dia. Ya aku juga bisa ikut. Ketika dia makan aku juga bisa makan, ketika dia tidur aku juga bisa tidur, ketika dia melakukan apapun aku bisa bersama aktivitas dengannya. Gemuk setan tadi. Sedangkan yang setan kurus ini, cuman aku tak kurus. Kalau bahasa kita makan hati. Dia makan baca bismillah, dia bersihkan tangannya dengan mulutnya, dia bersihkan piringnya, makanan yang jatuh dia bersihkan, tak ada kesempatan buat makan. Begitu dia baca bismillah makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tak bisa ikut makan, jauh ditengok. Begitu. Ketika dia masuk ke dalam WC, dia juga baca doa. Ketika dia berhubungan dengan istrinya, dia juga baca doa. Misalnya, tak bisa ikut. Mau tidur pun tak bisa tidur dengan mereka. Mana aku tak makan hati. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setan juga makan, setan juga minum. Nah, ini berarti berbeda dengan malaikat.
yang tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Setan juga ternyata butuh makan, setan juga butuh minum sebagaimana kita juga. Dari mana setan dapat makanan? Sisa makanan manusia. Termasuk kalau kita membahas setan atau juga iblis, ini kan dari jin. Apa makanan setan, apa makanan jin? Ya termasuk salah satunya adalah sisa makanan dari manusia. Jadi tulang-tulang yang dilemparkan manusia, itulah sisa makanan, itulah yang kemudian diambil oleh mereka untuk dimakan. Terkhusus dalam hadis ini kata Rasul, setan juga makan. Makanya ada dua penjelasan di dalam hadis ini. Pertama berkaitan dengan barokah, kedua berkaitan dengan setan. Ulama menjelaskan ini hukumnya sunnah karena ada dalil lain yang menyatakan bahwa membaca bismillah dan menghabiskan sisa makanan adalah sunnah jibiliyah, yakni sunnah yang secara kemanusiaan dilakukan oleh Rasul. Dan memang sunnah jibiliyah itu termasuk dalam kategori tidak wajib sebagaimana sholat 5 waktu dan kewajiban yang lainnya. Kalau tidak, ini karena sunnah jibiliyah, ini sudah wajib ini. Kenapa? Ada dua indikasinya. Pertama, pelaksanaannya diletakkan kata-kata barokah. Kemudian ketika kita melalaikannya, ada setan di situ. Nah, ini sebenarnya dalam ilmu usul fikih sudah cukup untuk menyatakan bahwa hukumnya wajib. Tetapi karena ini sunnah jibiliyah dan setan itu bukan melakukan sesuatu, atau kita tidak disebut melakukan perbuatan setan, tapi setan hanya mengambil sisa makanan tadi itu, maka ini keputusannya adalah sunnah dan tidak wajib. Tetapi ingat bahwa orang-orang yang melalaikan sunnah karena mengabaikannya, justru dia jatuh dalam kefasikan, atau dia menyepelekannya, justru dia jatuh dalam kefasikan tadi itu. Karena itu maka memang salah satu yang dijelaskan di dalam hadis ini menyempitkan ruang setan untuk bisa menggoda manusia. Makanya makanlah dengan baca bismillah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, siapapun di antara manusia yang melakukan sesuatu, melaksanakan pekerjaan apapun tidak dengan membaca bismillah, maka pekerjaan itu, pelaksanaan amal yang dilakukannya kurang barokahnya. Nah itu kurang barokahnya. Bukan tidak ada barokah, ada, tapi dikurangi barokahnya. Kalau barokahnya 100%, mungkin karena tidak baca bismillah bisa dikurangi separuhnya, cuma 50% terdapat barokahnya. Sama dengan ketika kita makan. Misalnya kalau makan bubur payahlah pakai tangan, tapi kalau makan nasi pakai tangan. Pakai sendok boleh? Boleh. Berkah, berkah. Cuman karena hadis Nabi SAW menyatakan bahwa pakai tangan, dan ketika kita makan itu dalam hadis yang lain, kalau bahasa kita diloloti, nah begitu. Nah, di situ terletak barokahnya. Maka makan pakai tangan itu lebih banyak barokah daripada makan pakai sendok, begitu. Kenapa? Karena kebarokahan tadi itu. Bukan tidak boleh pakai sendok, boleh. Bahkan makanan tertentu juga nggak bisa pakai tangan. Makan bubur, gimana makan bubur pakai tangan? Nggak bisa. Nah, tetapi misalnya makan nasi atau makan sesuatu yang memang bisa menggunakan pakai tangan, afdol, lebih baik pakai tangan daripada pakai sendok.
Cuman kalau makan yang lain seperti bubur nggak mungkin pakai tangan. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita membersihkan tangan dengan mulut, baru kemudian membersihkan tangan dengan air dan mencucinya. Itulah sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melakukan makan, termasuk membersihkan piring dengan apa? Dengan tangan, bersihkan. Walaupun ada 1 biji lagi nasi di situ, ambil. Kecuali tulang jangan dimakan, kalau tulang payah. Nasi walaupun 1 nasi. Makanya Rasul mengatakan, la tadruna, kalian tidak tahu fi aihal barokah, di mana terletak barokah itu. Makanan mana yang membuat kita mendapatkan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bicara berkaitan dengan barokah, sebagaimana penjelasan para ulama, apa barokah itu? Barokah itu adalah zadal khair atau zadul khair, bertambahnya kebaikan. Apa yang dimaksud dengan bertambahnya kebaikan itu? Kalau kita lihat dari hadis ini, pertama, tidak memberikan peluang kepada setan untuk bisa makan, itu barokah itu. Kalau kita tidak menghabiskan makanan kita, berarti kita memberikan peluang makan untuk setan. Setannya bertambah kuat. Makanya kan dalam hadis Nabi SAW itu menyatakan, kalau misalnya ada sesuatu, jangan kita maki setan itu, bertambah besar dia. Kurang ajar, ini gara-gara setan nih. Itu bertambah bangga dia. Dia bertambah bangga dan bisa dia lebih kuat. Lebih kuat, bahkan lebih besar, kata Rasul dalam satu hadis. Apa yang harus kita ucapkan? Kalau misalnya kita marah atau kesal atau apapun, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Jadi kalau kita kesal itu baca bismillah atau a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Itu setan yang akan mengkerut menjadi kecil dan lemah. Jadi dalam makan juga begitu. Ternyata tidak memberikan kesempatan kepada setan untuk makan, itu melemahkan setan. Jadi melemahkan setan itu bukan hanya dengan baca Quran, bukan hanya dengan sholat, bahkan ketika kita sholat setan itu bisa datang. Melemahkannya adalah salah satunya tidak memberikan kesempatan dia untuk makan bersama dengan kita dengan sisa makanan yang ada. Tidak memberi kesempatan kepada setan untuk dekat-dekat tidur dengan kita. Tidak memberikan kesempatan kepada setan untuk sama-sama kita berada di WC. Kan begitu. Kalau kita doakan gitu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada ulama yang mengartikan khubus dan khaba'ith ini adalah virus atau bakteri. Tapi ada juga ulama yang mengartikan khubuthi wal khaba'ith adalah setan jantan dan setan betina. Nah, itu ada. Karena memang setan itulah yang membawa penyakit. Makanya nanti ada hadis yang mengatakan begini, makanlah kurma setiap pagi 7 buah. 7 setiap pagi. Kenapa? Karena dengan 7 kurma yang kalian makan setiap pagi itu tidak akan dekat dengan setan dan bahkan dia terjauh dari setan. Jadi ketika membahas persoalan itu, pertama ulama mengatakan 7 kurma setiap pagi yang kita makan itu menyehatkan, jauh dari penyakit. Ya kalau mau setelah itu sarapan lontong, nah lontong lah gitu, terserah. 7 kurma itu ternyata
Saya membayangkan begini, kelebihan angka 7 itu kan luar biasa. Allah menciptakan langit dalam 7 tingkatan, menciptakan bumi dalam 7 tingkatan, menciptakan hari dalam 7 waktu. Ini pasti ada kehebatan dalam angka 7 ini, saya pikir. Saya berpikirnya begitu. Rasul juga menyatakan sebelum makan apa-apa makan kurma 7 biji itu. Nah, setelah itu minum air hangat, enak. Nah, nanti kalau mau makan lontong makanlah gitu. Jadi ada kehebatannya untuk melaksanakan sunnah Nabi itu. Salah satunya adalah menyempitkan jalan-jalan setan, dan termasuk dalam hadis tersebut 7 kurma yang dijauhkannya kita dari setan. Maksudnya setan di situ juga adalah dijauhkan dari penyakit. Nah, ternyata penyakit itu berasal dari setan. Ini kan secara zahir begitu ya. Artinya ketika kita menghabiskan sisa makanan, ketika kita membaca bismillah sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas, setan itu semakin melemah dan tidak kita beri kesempatan untuk bisa makan kepada kita. Bahkan makanan itu termasuk salah satu juga yang dibutuhkan oleh setan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud berkah di situ, bertambahnya kebaikan, adalah kesehatan kita yang terus diarahkan pada ajrun, pada pahala. Kita makan, berpahala tidak kita ini ketika melaksanakan sunnah Nabi, berpahala. Berpahala tidak kita ini ketika melaksanakan amalan sebagaimana amalan Nabi, berpahala. Bahkan barang siapa yang melaksanakan suatu amalan dengan mengikuti Rasul karena rasa cintanya kepada Rasul, maka insya Allah dia akan bersama Rasul nanti di dalam jannah atau surga. Makanya sahabat-sahabat itu melihat apa saja yang dilakukan oleh Rasul. Dilihat mereka. Pernah di satu ketika Rasul itu melewati sebuah batang pohon karena khawatir terkena wajahnya atau roksan atau kepalanya tadi itu oleh batang pohon. Jadi Rasul menunduk melewati batang pohon itu. Rasul menunduk. Kemudian Rasul sudah meninggal, pohon itu pun sudah ditebang, dan sahabat saking cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati daerah itu terus merunduk. Nah begitu. Padahal batang pohonnya tidak ada lagi, batang pohonnya tidak ada lagi padahal, tapi karena cintanya mereka kepada Rasul, mereka melewati daerah tersebut itu dalam keadaan merunduk. Kenapa? Dulu Rasul melewati daerah ini merunduk. Kenapa? Karena dulu ada batang pohon, sekarang tidak ada lagi. Begitulah mereka cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu sirah lah ya. Walau ini wallahu alam apakah sahih atau tidak, tapi ada terbaca saya di dalam penjelasan tersebut ada yang mengatakan bahwa Rasul tidak pernah makan semangka, katanya begitu. Jadi Imam Hambali itu saking cintanya kepada Rasul, dia juga nggak mau makan semangka. Begitu. Ada riwayat yang menyatakan demikian. Artinya ini bukan berarti haram, tidak. Mungkin karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Sehingga perbuatan melakukan amalan sunnah yang kita lakukan karena cintanya kepada Rasul, ini barokah ini. Barokahnya itu kita mendapatkan pahala dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan rasa mahabbah, cinta kepada Rasul. Maaf, ini ada dalam satu hadis begini: buatlah nama anak kalian ada nama Muhammadnya. Itu hadis tuh, lihat nanti di Google ada tuh. Kenapa? Barang siapa yang dalam rumahnya itu
namanya ada nama Muhammad, maka Rasulullah SAW akan senantiasa diingat dalam rumah itu dan dicintai. Dan kalau tidak ada nama Muhammad, maka di dalam hadis itu disebutkan kekhawatirannya adalah Rasul tidak pernah diingat di dalamnya. Itu sehingga nama Muhammad itu termasuk sunnah untuk digunakan dalam sebuah nama, walaupun nanti ada juga siapa namanya Muhammad, panggilannya siapa, Mamat misalnya. Kenapa dia tukang curi misalnya. Ada juga kan begitu. Ada itu dalam hadis, sehingga ada kawan saya itu gantilah, menambah namanya, gantilah namaku, misalnya namanya Sair misalnya, Muhammad Sair, diganti dia. Begitu, karena hadis itu ada gitu. Hadis itu berkaitan dengan menggunakan nama Muhammad di awal dari sebuah nama. Ini kita lakukan kenapa? Karena menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, berkah yang ketiga, kita mendapatkan ilmu dan kita laksanakan. Jadi kalau kita cuma mendapatkan ilmu, itu banyak pahalanya, tapi ketika kita amalkan, itu pahalanya semakin besar. Jadi orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Orang yang memiliki ilmu kemudian dia beramal, itu seperti pohon yang memiliki banyak buah, hasilnya ada. Ilmu yang dia pelajari dia dapat pahalanya, kemudian amalan yang dia amalkan dari ilmu itu juga melengkapi ilmunya. Jadi kalau kita bahas di dalam hadis ini sudah 3 keberkahan, 3 kebaikan yang seseorang dapatkan dari makan saja. Dari makan tadi itu bisa 3 kebaikan. Belum lagi kalau kita membahas sisi kesehatannya. Sisi kesehatan mungkin nanti Pak Haji atau yang lain misalkan di tangan ini ada enzim macam lah yang bisa menolong pencernaan dan seterusnya. Ini kesehatan. Ini lain cerita lagi. Nah, karena itu maka keberkahan yang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, keberkahan menyempitkan jalan setan untuk bisa makan dan kuat, sehingga dia kuat untuk menggoda kita sempitkan jalan. Mendapatkan pahala dari Allah dengan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan yang ketiganya adalah mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ini berarti bahwa sempurnalah amalan atau pahala dari ilmu yang sudah dia pelajari. Ini terlepas dari cerita kesehatan lagi, justru nanti kesehatannya lebih baik daripada menggunakan alat seperti sendok dan lain sebagainya dibandingkan dengan tangan. Mungkin ini pada makanan tertentu ya, tapi pada makanan tertentu yang lain tidak bisa kita menggunakan tangan tadi itu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Kesimpulannya, pertama bahwa amalan sunnah apapun yang dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti lebih baik daripada tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, amalan apapun termasuk pada persoalan makan yang kita lakukan mengikuti Nabi karena cintanya kita kepada Nabi, ya mudah-mudahan kita bersama Nabi di dalam surga. Yang ketiga, orang yang mengamalkan amalan Nabi, insya Allah keberkahan itu pasti dia dapatkan, apakah dari sisi pahala atau dari sisi kesehatannya.
Karena kalau bicara tentang kesehatan, banyak dokter yang meniru bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul melakukan perobatan, bagaimana Rasul istirahat, dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sekitar 5 menit untuk tanya jawab. Fal yatafaddal mashkurah. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tadi, makanan yang akan dimakan oleh setan itu adalah makanan yang pada saat kita makan. Pertanyaan saya, apakah makanan besar sudah digoreng, misalnya katakanlah ayam atau daging, kemudian ditaruh di meja, tapi kita belum memakannya saat itu? Apakah itu juga makanan itu bisa dimakan oleh setan duluan, atau memang yang sudah dimakan manusianya? Iya. Ya, ada dua jenis. Misalnya ada satu hadis mengatakan begini: jika engkau mengambil minuman, maka tutuplah minuman itu walaupun dengan, kalau bahasa kita, dengan satu buah lidi atau ranting yang kecil, tapi baca bismillah. Jadi ada minuman, kalau kita biarkan tidak kita tutup walaupun dengan satu ranting yang kecil, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka setan bisa mandi, bisa buang air kecil, bisa buang air besar di situ. Jadi penyakit kan begitu. Setan bertambah kuat. Berarti bisa dia makan minum di situ. Apakah bisa makanan yang terbuka itu dimakan oleh setan sebelum kita makan misalnya? Bisa saja ketika kita tidak meletakkan tutup di sana, bahkan ketika kita tidak membaca bismillah ketika menutupnya bisa. Walaupun memang dalam hadis ini disebutkan bahwa setan itu memakan sisa makanan kita, tetapi hadis lain menunjukkan bahwa setan juga bisa minum, bisa buang air kecil, buang air besar di minuman yang kita biarkan terbuka tanpa ditutup dengan membaca bismillah. Dalam kedua hadis ini bisa kita tarik kesimpulan, bisa. Ternyata setan itu juga bisa makan, bisa minum di makanan atau di minuman yang terbuka tanpa ditutup, tanpa ditutup dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ada penyakit juga di sana, terkhusus tadi kalau setan bisa makan, bisa dalam hadis tersebut. Nah, karena itu tadi salah satu sunnahnya adalah jangan biarkan makanan, jangan biarkan minuman itu terbuka dan menutupnya dengan baca bismillah. Karena termasuk ucapan bismillah ini adalah ucapan yang membuat setan semakin mengecil dia dan dia lemah. Bahkan kalau kita memaki setan yang kita maki, bukan siapa-siapa. Dia pertama bangga, wah ini karena api nih kata setan itu, dan dia bertambah besar, bertambah kuat untuk bisa melakukan godaan kepada manusia. Intinya mari kita sempitkan jalan-jalan setan itu dengan amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasul. Salah satunya tadi itu, udah digoreng ayam tadi itu, kemudian kita letakkan di atas meja, lama pula di situ tak ditutup, dibiarkan, tak ada orangnya pula di situ, biarkan di situ, tak ditutup, bisa dia makan, bisa dia minum, bahkan beol di situ dia buang air, sebagaimana hadis Nabi berkaitan dengan minuman tadi itu, di mana minuman yang terbuka tidak dibacakan bismillah di dalamnya, maka setan bisa membuang kotorannya, mandi, bahkan minum di tempat itu. Demikian Pak, jawabannya berarti bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, ya silakan Pak. Di tempat makan kan baik ya. Iya. Saya pernah jika kurang itu, jadi Gimana Pak? Oh itu makanannya nggak berkurang apa? Setannya mencari cuma cara makan. Iya.
Memang ya minuman juga begitu. Kita letakkan satu malam minuman di situ, gak akan berkurang itu. Kecuali nguap, gak akan berkurang itu. Minuman juga begitu. Gimana cara setan tuh? Kita tengok pakai apapun ada kotoran nggak di situ, nggak ada. Kita tengok di situ, ya nggak berkurang, zatnya tidak berkurang. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak tahu. Ini kan persoalan ghaibiyah ini, persoalan ghaib yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu. Nggak berkurang dia, zatnya tidak berkurang. Tetapi kita yakin bahwa Rasulullah ketika menyampaikan itu pasti Allah sudah memberitahukan, bahkan memperlihatkan bagaimana setan itu masuk ke dalam makanan, masuk ke dalam minuman, makan makanan, bahkan kemudian meminum minuman, bahkan dia buang air di tempat itu. Gitu. Ya kalau tengok pakai alat juga nggak dapat kan gitu kan. Dan ini peristiwa ghaibiyah. Ghaibiyah itu yang tidak nampak dengan mata kepala kita pada saat ini gitu. Tetapi ada ulama yang memang diperlihatkan oleh Allah. Ada ulama yang diberikan karomah oleh Allah untuk bisa melihat itu. Termasuk kan kalau kisah yang sangat santer ya, umum Imam Hanafi itu bisa melihat dari mana dosa orang diampuni oleh Allah ketika berwudu. Nah, itu tahu dia. Nah, tapi akhirnya kemudian Imam Hanafi minta kepada Allah, ya Allah tolong tariklah kemuliaan ini karena aku tidak bisa melihat aib orang lain gitu. Nah, dalam kisah-kisah yang lain itu ada ulama yang bisa, bahkan ketika setan mencuri kurma zakat pada zaman Rasul, siapa yang menjaga pada saat itu? Abu Hurairah. Itu ditangkapnya malah setan itu kan. Kenapa? Mencuri kurma zakat. Bisa ternyata mencuri kan gitu. Nah, kalau di situ zatnya berkurang, dan itu diperlihatkan oleh Allah kepada Abu Hurairah. Setan itu dalam bentuk manusia gitu. Nah, kalau di makanan atau di minuman, wallahu a'lam bishawab, di situ zatnya tidak berkurang, tetapi pasti ya tadi dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa buang air kecil di situ. Bagaimana ceritanya? Ini peristiwa ghaibiyah yang mungkin kita tidak bisa saksikan dengan mata kepala, tapi peristiwa-peristiwa itu terjadi. Sebagaimana Imam Syafi'i misalnya juga pernah ketemu dengan setan dan berbicara beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Imam Syafi'i, dan pertanyaan itu cukup menohokkan gitu ya. Nah itu, jadi ada ulama yang bisa melihat itu, melihat oh begitu caranya, nah begitu. Cuman ulama yang dikasih karomah oleh Allah ini bukan dia yang menceritakan karomah itu, justru yang menceritakan adalah salah satu muridnya yang tahu. Buanglah air minum di dalam minumanmu itu, karena tidak kau tutup tadi dengan baca bismillah. Kulihat tadi setan sudah makan, minum dan buang air kecil di situ. Buanglah. Nah itu begitu. Jadi ulama ini menasihati muridnya untuk membuang makanan atau membuang minuman tersebut. Karena dia melihat itu, setan sudah makan, setan sudah minum di tempat itu, jadi buanglah, buang sama dia. Gitu. Jadi memang ini peristiwa ghaibiyah ya, mudah-mudahan mungkin di antara kita sekali aja pun bisa melihat kalau mau. Kalau saya tak mau saya. Kalau saya tak mau lah saya. Mana tahu dibukakan Allah kasyaf tuh kan. Nah, kalau saya nggak mau lah. Saya udah beribadah aja udah. Terserah Allah lah begitu. Yang jelas Rasul sudah memberitahukan begitu ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena di peristiwa ghaibiyah, ghaib, jadi berkurangnya zat itu saya juga tidak tahu secara ainiyah di mata kepala kita. Demikian ya Pak ya. Allah. Ya satu lagi lah ya. Iya.
Iya, karena peristiwa ini peristiwa ghaibiyah. Sama dengan misalnya kalau kita melihat Rasul tidak membolehkan untuk meminum di satu tempat, padahal airnya banyak begitu. Nah, itu kan peristiwa ghaibiyah yang kita tidak paham kita ini. Ada apa di air itu? Sama dengan tadi itu. Jadi kalau misalnya hadis berkaitan dengan lalat masuk, kan lalat itu masuk tuh, lalat itu kemudian masuk, kemudian kata Rasul kalau lalat masuk celupkan balik, baru kemudian diminum. Kenapa? Karena sayap yang sebelah lagi itu mengandung itu obatnya. Cuma pertanyaannya itu begini, lalat itu kita tengok dari WC memang, dari sana dia, lalat hijau masuk ke minuman kita. Apa tega memasukkannya kita balik gitu ya? Mak, aku tengok tadi dari kerbau itu dia bah kemari. Apa kita masukkan tuh? Aduh, kan begitu. Artinya apa? Ada hal-hal dalam hadis Nabi itu yang memang kita bisa fahami, tapi ada hal-hal sebenarnya mafhumnya tidak begitu. Mantuknya yang kita pahami. Contoh tadi itu, kata Rasul, kalau jatuh makanan, buang kotorannya, kemudian makanlah yang tidak ada kotorannya. Itu kalau makanan dalam bentuk yang memang kering. Kalau basah, misalnya apa yang jatuh, misalnya nih jagung rebus jatuh ke tanah, mana yang bisa dimakan ini? Semua sudah kena. Itu mana? Jatuhnya di teh kerbau. Misalnya nih, jatuh di teh kerbau, kita cuci juga. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau yang kering masih bisa dipotong. Misalnya tuh jatuhnya sebelah sini, katakanlah apa ya misalnya itu, katakanlah yang kering kerupuk lah bilang, nancap separuh, tuh separuh masih bisa dipotong. Tapi kalau jagung rebus misalnya, makanya kan begitu jatuh kita lihat dulu, pertama kotorannya apa, kemudian yang kedua memang kotoran ini bisa dibersihkan dari makanan tersebut atau tidak, kan gitu. Kalau bisa ya silahkan makan, tapi kalau nggak bisa ya itu bagaimana? Ya sudahlah, buang. Apakah ini disebut dengan mubazir? Oh tidak. Mubazir itu adalah membelikan harta ke jalan yang haram, itu mubazir. Tapi kalau begitu namanya cuma israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Contoh, kita punya sepeda motor 2, sebenarnya cukup. Beli lagi 3 lagi, wah itu namanya sudah berlebih-lebihan, israf. Apakah israf itu haram? Tidak, hukumnya makruh. Mubazir itu, innal mubazzirina kanu ikhwanu syayatin, itu membelanjakan harta di jalan yang haram. Itulah makna dari mubazir. Tapi kalau misalnya ada minuman, apalagi minuman itu, ya saya betul, kalau ada minuman lama di situ yang tidak ditutup dan baca bismillah, itu saya buang sampai sekarang. Saya buang. Saya tidak tahu. Perasaan saya mengatakan buang. Kan begitu. Ini udah lama tak ditutup. Bahkan ada gelas yang tak ditutup, saya nggak mau pakai lagi kalau sana. Tapi gelas yang pakai tutup saya pasti pakai. Itu karena hadis Nabi tadi itu. Ada perasaan gak enak begitu, ini buang saja. Nah, begitu. Nah, jadi menurut saya itu tidak mubazir. Apalagi ada hadis Nabi yang menyatakan apabila ada minuman yang terbuka tidak ditutup dengan membaca bismillah, maka dia bisa minum, dia bisa buang air kecil, buang air besar di minuman tersebut. Kira-kira ini tidak mubazir. Saya pikir kalau misalnya ada minuman yang terbuka, itu sebaiknya dibuang saja. Mubazir, oh tidak,
Justru ini penyakit mungkin yang bisa kita dapatkan dari makanan minuman. Makanya dari sekarang berhati-hati betul. Tempat makanan, tempat minuman sebaiknya ditutup, dan ketika menutupnya itu dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya makanan dan minuman kita tidak dicicipi atau tidak dikonsumsi oleh setan yang terkutuk. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tidak ada hadisnya begitu. Pokoknya Rasul mengatakan kalau ada minuman yang terbuka dan tidak dibacakan bismillah ketika menutupnya, maka disitulah setan bisa makan, bisa minum dan buang air kecil, buang air besar di situ. Gimana? Enggak berlaku dengan itu, enggak berlaku, enggak seperti sayap tadi itu. Karena apa? Bacaan bismillah itu di awal, sebaiknya di awal untuk menutup itu tadi. Karena ini kan persoalannya tidak menutup. Kalau kita makan, kalau kita minum, lupa baca bismillah kan bisa di awal atau bisa di akhir. Kemudian lupa kita bismillahi awaluhu atau bismillahi akhiruhu misalnya itu. Tapi dalam konteks air tadi itu tidak berlaku. Karena apa? Mafhum dari dalil tersebut adalah di awalnya kita tutup, di awalnya kita baca bismillah untuk menutupnya. Dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa kalau sudah terbuka gitu kemudian diminum dibacakan bismillah maka akan terbuang semua. Tidak ada begitu dalilnya. Karena bismillah itu sebenarnya di awal. Hadis Nabi menyatakan barang siapa yang tidak membacakan bismillah di awalnya, maka pekerjaannya atau apapun itu tidak mengandung barokah. Meletakkan minuman dengan minum dua hal yang berbeda. Kan berbeda nih. Meletakkan makanan yang kemudian kita lupa, meletakkan minuman yang kita lupa, ini dua. Nah kalau ayam goreng banyak bagaimana? Lupa, buang semua. Nah itu masing-masing lah itu. Nah kalau saya ada lemari, saya bilang jangan lupa taruh di lemari, baca bismillah. Mungkin demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sempurnakan lagi untuk jawabannya. Mungkin ada kitab-kitab yang membahas berkaitan dengan persoalan itu lebih panjang, lebih detail dan lebih baik lagi. Insyaallah nanti coba kita untuk buka dan coba untuk jelaskan lebih dalam lagi berkaitan dengan persoalan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'is sa'ilin. Wa sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.